Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah kali ini bertemu kembali dengan Ustaz Zainul. Kali ini Ustaz akan mengajak kalian untuk belajar membaca dan mendengarkan dongeng yang ada di buku kalian, serta mengenal sifat-sifat para tokoh yang ada di dongeng tersebut. Yuk ikuti Ustaz. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca dongeng yang ada di buku tema 7 kalian, Ustadz akan memberitahu kalian bagaimana cara membaca dongeng yang baik. Yang pertama, bacalah dongeng tersebut dengan suara yang keras dan jelas. Yang kedua, perhatikan tanda baca yang ada pada dongeng tersebut. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam memilih buku cerita dan dongeng. Yang keempat, mintalah bimbingan orang tua kalian dalam memilih buku cerita atau dongeng. Yang kelima, tidak meniru perbuatan jelek yang ada pada buku cerita atau dongeng yang sedang kalian baca. Nah, sekarang persiapkan buku tema 7 yaitu buku 2G. Silahkan kalian buka halaman 3, kegiatan 2 mendengarkan dongeng yang berjudul Si Semut dan Belalang. Suatu hari yang panas, tampak ada beberapa ekor semut bekerja. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari. Setiap semut mengangkat biji jagung yang berat. Mereka membawanya ke sarang. Keringat mengalir deras di dahi si semut. Di perjalanan menuju sarang, ada seekor belalang yang sedang memainkan biola. "Semut, ayo kita bermain musik dan bernyanyi," ajak belalang. "Saya tidak punya waktu untuk bermain musik," kata semut. "Mengapa kamu tidak punya waktu?" tanya belalang. "Saya sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang panjang besok," jawab semut. "Hahaha, saya punya banyak makanan untuk dimakan hari ini," kata belalang. Musim panas berubah ke musim gugur. Musim gugur berubah ke musim dingin. Si belalang tidak lagi menyanyikan lagu. "Dingin sekali, aku kelaparan," katanya sambil gemetaran. Dalam cerita dongeng yang kita baca tadi, ada pesan atau nasihat yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Tokoh dalam dongeng Si Semut dan Belalang adalah hewan. Dongeng dengan tokoh hewan berperilaku menyerupai manusia dikenal dengan istilah fabel. Judul dongeng yang kita baca tadi adalah Si Semut dan Belalang. Tokoh-tokoh dalam dongeng Si Semut dan Belalang adalah hewan. Pesan dalam dongeng tersebut adalah sedia payung sebelum hujan. Dan jangan meremehkan pekerjaan sekecil apapun, karena setiap hal yang remeh pasti nanti akan mendapatkan akibatnya. Dan juga di sini ada keragaman sifat yang ada pada semut dan juga belalang. Si semut bersifat pekerja keras dan juga si belalang bersifat pemalas. Dan juga pada dongeng Si Semut dan Belalang tadi kita tahu sifat-sifat setiap orang pasti berbeda-beda antara sifat kamu dengan adik atau kakak kamu, ataupun juga sifat orang tua kamu, baik itu ayah ataupun ibu kamu juga pasti berbeda. Makanya kita harus mengenal sifat-sifat orang-orang yang ada di sekitar kita.
Jangan dipaksakan bila sifat mereka tidak sama dengan sifat kita, karena jika kita tidak bisa menyamai sifat mereka dan tidak mengimbangi sifat mereka, maka kebersamaan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Nah, makanya itu kalian dari sekarang harus belajar mengenal sifat-sifat anggota keluarga kalian ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Silakan dicatat tugasnya pada halaman berapa saja. Yang pertama, silakan kalian kerjakan halaman 8 buku tema 7 yang berjudul Duniawi. Kemudian tugas yang kedua adalah membaca cerita pada buku tema 7 kalian di halaman 23 dengan judul Buah Manggis yang Bersedih. Kemudian setelah itu kalian kerjakan pada halaman 24 kegiatan 1 membuat pertanyaan. Silakan kalian kerjakan, difoto dan juga dikirim ke Google Classroom. Ustaz tunggu ya tugasnya. Dari Ustaz cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.